Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita sampaikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh Ibu Nurul Ainun SAG. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah bagian 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan berkah, mendapatkan karunia, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bersama-sama, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sapa dulu ya kalian di rumah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mudah-mudahan dikaruniakan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak didikku dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir maupun batin, terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu seperti biasa ya, kita tetap jaga jarak, pakai masker ketika bepergian, cuci tangan yang bersih setelah bepergian, di rumah tetap di rumah aja sehingga kita terhindar dari COVID-19. Baiklah, menginjak pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tanggal 28 September 2020. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah: 1. Siswa mampu memahami makmum masbuk serta menjelaskan ilustrasi keadaannya. Jadi kita mampu memahami apa itu makmum masbuk. Kalau minggu kemarin kita belajar apa itu makmum, apa itu imam. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita, siswa mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang muslim berhalangan dalam melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tata cara sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, siswa mengetahui keutamaan sholat berjamaah serta mengamalkannya. Kemudian sikap kecintaannya kepada sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan yang akan kita capai. Ulang lagi ya, siswa mampu memahami makmum masbuk serta menjelaskan ilustrasi keadaannya. Kapan dikatakan makmum masbuk? Kemudian mengetahui apa saja yang menyebabkan seorang muslim berhalangan dalam melakukan sholat berjamaah, apa halangannya. Kemudian siswa mampu menjelaskan tata cara sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, siswa mengetahui keutamaan sholat berjamaah serta mengamalkan sikap kecintaannya kepada sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita ketahui apa itu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Mungkin kalian belum pernah dengar dalam sholat berjamaah ada yang dikatakan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Kapan dikatakan makmum masbuk dan kapan dia dikatakan makmum muwafiq? Kenapa ada terjadi atau ada sebutan makmum masbuk dan makmum muwafiq? Sekarang kita lihat makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Jadi dia belum sempat membaca Al-Fatihah. Kemudian sedangkan makmum muwafiq adalah kebalikannya, makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi kalau muwafiq itu sempurna, dia dari awal sampai akhir diikuti semua, mengikuti
seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam, tidak ketinggalan. Tapi kalau makmum masbuk itu yang ketinggalan. Kemudian jika berada dalam keadaan makmum masbuk, perlu pencermatan. Apa yang dicermati? Jadi ulang lagi, jika berada dalam keadaan makmum masbuk, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat kalau kita berada dalam posisi makmum masbuk. Sekarang bagaimana cara mencermati atau kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaatnya. Sekarang perhatikan ilustrasi keadaan makmum masbuk. Ilustrasi keadaan makmum masbuk. 1. Ketika makmum datang, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum kemudian berniat dan takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun ketika belum selesai, imam telah ruku. Makmum harus mengikuti gerakan ruku, mengikuti imam walaupun tidak menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Bila keadaan seperti ini, maka makmum dinyatakan mendapat seluruh rangkaian bersama imam, sehingga ketika imam menutup sholat dengan salam, makmum juga mengikuti. Jadi dia ketinggalan sedikit, masih tetap mendapatkan 1 rakaat walaupun dia belum selesai membaca Al-Fatihah. Dia tetap langsung mengikuti gerakan imam, yaitu ruku. Kemudian ilustrasi yang kedua, ketika makmum datang, imam sedang ruku rakaat pertama. Makmum berniat, takbiratul ihram, serta membaca Al-Fatihah walau 1 ayat. Kemudian makmum ruku mengikuti imam. Bila keadaan seperti ini, maka makmum dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam, sehingga ketika imam menutup sholat dengan salam, makmum juga mengikuti. Jadi ini didapati imamnya sudah ruku, kalau tadi belum, tapi dia belum selesai Al-Fatihah. Ilustrasi kedua ini, dia belum selesai Al-Fatihah juga, baru bisa misalnya 1 ayat, tapi dia sudah melihat imam sudah ruku. Jadi bila keadaan demikian, dia langsung mengikuti imam sambil membaca sesempatnya Al-Fatihah walaupun belum selesai. Dia juga dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam, sehingga ketika imam menutup sholat dengan salam, makmum juga mengikuti. Jadi dia belum ketinggalan rakaat, tetap melanjutkan, tetap salam ketika imam juga salam. 2 ilustrasi ini hampir mirip ya, kalau tadi dia belum selesai Al-Fatihahnya, harus mengikuti ruku. Sekarang mendapati imam sudah ruku, tapi dia masih sempat membaca Al-Fatihah walaupun 1 ayat. Dinyatakan bahwa dia mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jelas nak ya? Ini ilustrasinya atau keadaan makmum masbuk untuk menghitung jumlah rakaatnya atau untuk mencermati hitungan rakaat. Kemudian yang ketiga ilustrasinya, pada saat makmum datang untuk berjamaah, imam sedang i'tidal atau sujud rakaat pertama. Makmum kemudian berniat takbiratul ihram serta langsung i'tidal atau sujud mengikuti imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum diselesaikan. Jadi ini dinyatakan dia sudah ketinggalan 1 rakaat. Kenapa ketinggalan? Karena imamnya sudah sujud. Ya, imam sudah sujud. Kalau imam belum sujud, dia masih dinyatakan mendapatkan 1 rakaat, dinyatakan mengikuti semua rangkaian yang sama yang dilakukan oleh imam, sama mengikuti gerakan imam. Jadi dinyatakan 1 rakaat sama, tidak ketinggalan. Tapi kalau ini karena didapatkan imamnya sudah sujud atau i'tidal, maka dia sudah dinyatakan ketinggalan rakaat. Nah, bagaimana tata caranya dia mengikuti atau melaksanakan ketinggalannya? Ketika imam salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum diselesaikan.
Ya, jadi dia berdiri lagi. Kalau tadi enggak, kalau imamnya salam, salam karena dia dinyatakan udah mengikuti secara sempurna, secara mengikuti secara menyeluruh, mengikuti imam dari awal sampai akhir. Tapi kalau ini udah ketinggalan karena didapatkan imam sudah sujud. Kemudian kita perhatikan juga apa yang menyebabkan orang berhalangan sholat berjamaah. Kenapa orang nggak berjamaah ya, misalnya hujan deras yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Ini kalau kita mau berjamaah di masjid. Apa penyebabnya? Misalnya hujan deras. Kalau kita pakai payung tetap basah, jalan kaki apalagi, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita bisa kerjakan di rumah. Ini halangan kalau kita mau ke masjid. Kemudian angin kencang atau badai yang sangat membahayakan. Ya, ada angin kencang ya, kalau angin kencang, badai, kita masih tetap menjalankan, nanti kita mendapatkan bahaya, misalnya tertimpa kayu atau disambar petir ya, sehingga kita berbahaya bagi badan kita atau bagi kehidupan kita. Sehingga ini yang dibolehkan, kita tidak berjamaah, ini halangannya. Kalau ada halangan seperti ini, kita dibolehkan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian apalagi yang ketiga halangannya, tadi angin kencang atau badai yang sangat membahayakan. Kemudian sakit yang mengakibatkan susah berjalan ke tempat sholat berjamaah. Nah, ketika kita sakit, tentu kita tidak bisa berjalan ya. Kalau sakit biasa dikit-dikit masih bisa berjalan, mungkin masih bisa kita kerjakan. Tetapi kalau sakitnya yang menyebabkan kita tidak bisa berjalan atau susah ke tempat sholat berjamaah, kita dibolehkan untuk tidak berjamaah. Kita melaksanakan sholatnya itu di rumah atau kita sendiri saja secara munfarid. Sholat secara munfarid atau sholat secara sendirian. Tak bisa berjalan berdiri, kita bisa melakukan sholatnya dengan berbaring atau dengan duduk ya. Yang bisa duduk berbaring, kalaupun tidak bisa berbaring dengan kedipan mata. Kemudian yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Jadi ketika kita mau buang air besar atau buang air kecil, kita laksanakan hajat kita itu dulu. Karena takutnya ketika kita sholat, tiba-tiba kita mau keluar air besar tiba-tiba, sehingga menyebabkan tempat kita sholat tadi menjadi bernajis atau kotor ya, atau mengganggu kenyamanan orang lain yang berjamaah bersama kita karena bau yang tidak sedap yang dikeluarkan dari buang air besar atau buang air kecil tersebut. Jadi kalau kita sangat ingin, ingat katanya sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang kelima, baru memakan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Habis makan apa, misalnya makan petai, makan bawang, makan jengkol, durian, dan lain-lain. Jadi mungkin takut mengganggu kenyamanan orang di sekitar kita atau di sekitar tempat kita berjamaah, maka kita tidak sholat berjamaah. Itulah halangannya. Halangan itu yang menyebabkan orang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau halangannya bisa dihindari, misalnya kalau mau buang air besar, ya biasakanlah buang air besar pagi hari atau sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau kita makan makanan yang berbau, yaitu kita sikat gigi dulu atau makannya jauh sebelum kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Itu halangannya. Mungkin kalian pernah mendapatkan halangan seperti yang tertera halangan-halangan sholat berjamaah di pelajaran kita hari ini. Tapi kalau nggak ada halangannya, tetap kita kerjakan sholat berjamaah walaupun di rumah atau di masjid. Kalau yang laki-laki itu terutama sebaiknya dikerjakan di masjid. Berikutnya, tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Jika tidak memungkinkan dengan iqomah saja. Jadi diawali dengan azan dan iqomah.
Tapi kalau tidak memungkinkan dengan iqamah saja. Kemudian yang kedua, barisan belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sedangkan belakangnya jamaah perempuan. Jadi barisan yang di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sedangkan belakangnya jamaah perempuan. Yang ketiga, ada bacaan dalam sholat berjamaah yang harus dibaca imam secara nyaring atau jahar dan dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan diantaranya takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dinyaringkan, suaranya dibesarkan kalau kita jadi imam. Kemudian takbir intikal, Allahu Akbar, itu dibesarkan ya, jangan dalam hati. Kalau dalam hati nanti jamaahnya nggak kedengaran, nggak tahu mana takbir, mana bacaan ayat-ayat yang wajib dibaca. Kemudian tasmi dan salam. Salam juga dikuatkan atau dinyaringkan atau dijahar. Kemudian yang keempat, bacaan al-fatihah. Tadi takbiratul ihram yang dikeraskan atau dijahar, dinyaring. Kemudian ada bacaan al-fatihah. Al-fatihah juga dibesarkan bacaannya atau dinyaringkan atau dijahar. Bacaan al-fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, subuh. Begitu juga pada sholat Jumat, gerhana dan istisqa, idain, tarawih serta witir. Tapi kalau sholat zuhur dan asar itu tidak dinyaringkan bacaan al-fatihahnya pada rakaat pertama dan kedua. Yang dinyaringkan tadi sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat-sholat berjamaah sunnah lainnya seperti sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, tarawih dan serta witir. Kemudian bacaan yang mana lagi? Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam membaca surat al-fatihah, itu amin ya. Jadi dikeraskan atau dinyaringkan. Itu nak ya, kalau kita berjamaah. Jangan kita nggak ada bacaan amin diam, bacaan al-fatihah imam diam, disimak itu. Nanti kalau setelah imam baca al-fatihah baru kita baca al-fatihah. Tapi ada juga sebagian ulama berpendapat kita boleh nggak baca al-fatihah karena sudah dibaca oleh imam. Tapi sebaiknya kita baca al-fatihah juga. Ya. Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam. Masih ya, tata cara sholat berjamaah. Makmum itu harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi kalau imam ruku, dia ruku. Kalau imam sujud, dia sujud. Kalau imam baca salam selesai, dia ngikuti juga salam. Jangan imamnya belum ruku, dia udah ruku duluan. Ya, imamnya belum salam, dia udah salam duluan. Jadi kalau kita sebagai makmum, kita harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum, atau boleh membacanya secara sendiri-sendiri. Boleh nggak berjamaah sama-sama, tapi kita boleh sendiri-sendiri. Tapi kalau imamnya ngajak bersama-sama ya kita ikut juga bersama-sama kalau kita masih ada waktu. Tapi kalau buru-buru misalnya ada pekerjaan yang lain yang lebih penting atau yang lebih urgen, maka kita boleh membacanya secara sendiri-sendiri. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Ya, kalau minggu kemarin kita belum mempelajari keutamaan sholat berjamaah, sekarang apa itu keutamaannya atau keistimewaan atau manfaat sholat berjamaah. Pertama, kita bisa menjalin silaturahmi antar sesama. Sesama mana ini? Sesama manusia atau sesama umat beragama Islam atau sesama muslim. Kemudian mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ya. Keutamaan yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, karena kalau sholat itu kan kalau sesudah azan orang sholat enggak duduk-duduk dulu misalnya, sehingga mereka menghabiskan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Jadi mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kemudian menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan
antar sesama muslim. Yang keempat, menahan diri dari sikap egois. Menahan diri dari sikap egois. Kemudian mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Siapa pimpinan di sini pada saat kita salat berjamaah? Pimpinan kita adalah imam, ya. Kita mematuhi kalau imamnya sujud, kalau imamnya ruku, kita ikut apa yang dikerjakan oleh imam. Itu keutamaannya, nak ya. Maka dari itu kita harus melaksanakan atau membiasakan perilaku dalam sholat, yaitu sholat berjamaah. Kemudian bagaimana perwujudan sikap kecintaan pada sholat berjamaah? Pertama, bersegera menuju masjid. Bersegera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Jadi kalau ketika azan kita segera menuju masjid, itu menunjukkan perwujudan sikap kecintaan kita kepada sholat berjamaah. Segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Kemudian mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Kemudian senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, karena kedudukan setiap orang sama di mata Allah. Itu nak ya, jadi tidak membedakan. Aku saya mau di depan, saya mau di tengah, ya pokoknya kalau kita berjamaah itu yang datang duluan itu yang di depan. Tidak ada pesan-pesanan tempat ya. Saya pejabat di depan dikosongkan, enggak. Dalam sholat berjamaah itu semuanya tidak dibeda-bedakan status sosial seseorang. Karena apa? Karena dalam kita beragama, dalam kita menjalankan kehidupan beragama kita tidak ada yang lebih tinggi, lebih baik kecuali yang membedakan adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap demokratis kepada pimpinan serta taat kepada pimpinan selagi tidak melakukan kesalahan. Itu perwujudan. Kemudian menjaga kesatuan antar sesama muslim. Ya. Dengan adanya berjamaah kita bisa menjaga persatuan, menjaga kesatuan, kekompakan antar sesama muslim beragama. Terakhir ya, pada selesai kalian mendengarkan atau memperhatikan buku yang kalian pelajari, kita mengerjakan soal-soal latihan. Mohon semuanya mengerjakan ya. Tolong pula jangan lupa nulis nama ya, nama dan kelas masing-masing. Kalau kalian gak nulis nama dan kelas berarti tidak mengerjakan, mencontoh atau memfoto punya teman di share, kirim di grup ya, itu namanya menipu diri sendiri. Tolong kerjakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti-teliti soal-soal ini ya, setelah kalian mendengarkan video, mendengarkan apa yang ibu jelaskan dalam pembelajaran tadi. Soal-soal latihan pertama, apakah itu makmum masbuk? Ya, makmum masbuk itu apa? Berikan contoh ilustrasi seseorang sehingga menjadi makmum masbuk. Ya, contohnya tadi udah ibu jelasin. Kemudian berdua, sebutkan halangan melakukan sholat berjamaah, apa halangan-halangannya. Kemudian jelaskan tata cara melakukan sholat berjamaah yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Yang kelima, bagaimana cara seorang muslim mewujudkan kecintaannya pada sholat berjamaah. Jelaskan. Ya, jadi 5 soal. Silakan mengerjakan. Jangan mencontoh punya teman. Kita punya teman kita makan nasi, kita bisa makan nasi juga ya. Sumber yang kita terima sama. Kalau teman kita bisa, kita berusaha juga harus bisa ya. Bisa juga. Jangan masa nggak bisa. Sementara kita punya buku, punya mata untuk melihat, kita baca juga, kita pelajari. Tentunya kita kalau sudah mempelajari, insya Allah kita bisa menjawab soal-soal latihan.
Sekian materi pembelajaran hari ini. Bu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.